format bersyarat ini gunanya untuk untuk mengetahui nilai-nilai siswa kita berdasarkan fitur-fitur yang kita ingin cari atau yang ingin kita temukan. Di bagian bawah sendiri, ini berhubung laptop saya menggunakan layar sentuh, jadi ini format bersyarat ada di bawah sendiri. Ini diklik, nah, maka akan muncul tampilan sebelah kanan. Di sini tidak kosong, diklik ada pilihan-pilihan mulai dari tanggal banyak sekali yang ingin kita cari. Misalnya nilai yang kurang dari 70, kita cari tulisan kurang dari, atau kurang dari atau sama dengan, ada. Ini saya ambil kurang dari. Ya. Terus kita klik di sini dengan KKM 70. Oke. Maka secara otomatis warna yang nilainya di bawah 70 itu akan muncul. Di sini saya membuat warna hijau. Berarti nilai yang di bawah 70 akan memiliki warna. Misalnya siswa itu sudah melakukan remedial dan akhirnya memenuhi syarat. Di sini saya ambil contoh NG Granger ini 60, saya rubah menjadi 80. Apakah warnanya tetap hijau atau berubah putih? Nah, secara otomatis warna dari nilai tersebut akan berubah putih. Selnya di sini ya, ini sel akan berubah jadi putih. Bapak saya tidak suka warna hijau, boleh bisa dirubah warna hijau ini. Nah, mohon maaf sambil agak batuk. Di sini saya ingin membuat warna yang kuning. Ini sekilas awal dari Google Sheet, yaitu mencari nilai yang nilainya di bawah dari KKM kita. Ini contoh lagi untuk rata-rata, ya kalau di Excel itu sama dengan average, ya sama. Jadi di sini juga sama dengan average. Dengan pertama sama dengan nah, adik nyalakan. Maka akan muncul tulisan ini average. Kita klik average. Nah, di sini ada petunjuk. Nah, ini perbedaannya antara Excel sama Sheet. Jadi kita tidak perlu menghafal. Ya, ini ada petunjuk. Berarti kalau kita tahu mengikuti rumusnya seperti ini, jika ada kesalahan maka akan muncul kesalahan itu. Kita klik saja langsung. Langsung tekan enter. Jadi tidak usah pakai
kurung tutup lagi, itu enaknya juga. Kalau di Excel, kalau enggak dikasih kurung tutup, maka nilai itu rata-rata nggak akan muncul. Kalau di sheet akan otomatis dibetulkan. Ini saya langsung enter. Nah, dan di sini akan muncul tanda centang hijau. Jika kita klik tanda centang hijau ini, maka secara otomatis juga di bawahnya itu akan rata-ratanya akan muncul juga dari tiap siswa itu. Jadi kita tidak perlu geser atau copy paste dari atas ke bawah seperti yang ada di Excel. Nah, untuk grafik, kadang kita membutuhkan progres dari perkembangan pembelajaran siswa kita, maka kita perlu mengetahui grafiknya juga. Kita buat grafik di sini melalui sisipkan ini juga bisa, ya. Diagram atau grafik, atau melalui 3 titik ini juga bisa ini. Nah, jadi ada 2 cara, melalui sisipkan ini bisa, melalui yang gambar ikon di sini juga bisa. Ini adalah grafik dari nilai siswa saya. Terus tiba-tiba kepala sekolah kita, ya, Pak, saya buatkan laporan perkembangan anak di muatan pelajaran Anda, Pak. Ya. Jika kita dari Google Dokumen, ini bisa ditautkan ke sini. Kita klik sisipkan di sini. Kita klik diagram. Kita ambil dari spreadsheet. Langsung kita pilih spreadsheet mana yang ingin kita masukkan. Grafik yang ada di Google Dokumen dan yang ada di Google Sheet itu terhubung. Jika kita mengubah yang ada di Google Sheet di sini, ya misalnya di sini saya buat ini menjadi 20. Saya rubah semuanya 56. Kita lihat ke Google Dokumennya. Di Google Dokumen akan muncul perbarui. Kita klik perbarui. Maka grafik yang ada di dokumen pun akan berubah secara otomatis juga. Nah, ini hubungan antara Google Sheet dan Google Dokumen. Kita selama ini ada analisis siswa. Ini cocok
untuk kepala sekolah ingin mengetahui data juga dari kita selaku guru dengan menggunakan import range. Ya. Data ini yang banyak ini saya ambil dari Google Sheet yang beda, ya, yang beda, ya. Yang beda bukunya, yang beda. Di sini dengan import range di sini. Yang ini rumusnya. Misalnya ini saya hapus. Maka secara otomatis semua data di sini akan hilang. Kalau kita ingin membuatnya, nah, kita misalnya ada kepala sekolah atau kita berkolaborasi dengan teman kita menggunakan import range ini juga bisa kita fungsikan. Pengawas, kepala sekolah, ayo guru-guru semuanya datanya apa sudah siap. Nah, kepala sekolah bisa memantau nilainya di sini. Sama dengan import range. Petunjuknya akan muncul, kita copy dulu di sini. Alamat URL-nya kita masukkan sesuai dengan petunjuk yang ada di contoh. Warna hijau berarti sudah benar. Kalau warnanya masih hitam, berarti belum benar. Sheet 1. Tanda seru. Kita lihat sheet 1 tanda seru mulai A1 sampai K31. Ini jika kita ingin mengambil semuanya. Jika kita hanya ingin mengambil satu kolom saja berarti A1 sampai K sampai A31. Ya, saya ingin contohkan ambil satu kolom. A31. Nah, maka akan muncul hanya nama-nama siswanya saja. Kalau rubah untuk semuanya bisa dirubah langsung, tinggal merubah ini range-nya, ini bahasa range-nya kita rubah ke K. Berarti secara keseluruhan K31. Ya, maka akan tampil data dari Google Sheet guru yang lain. Ya. Kalau ada 5 guru, berarti kita membuat di sini sheet-nya ini menjadi 5 sheet. Misalnya dikasih nama si A, si B, si C. Jadi bisa kita pantau. Pak, bagaimana kalau nilai ini yang di sheet-nya guru ini berubah? Apakah ini berubah juga? Iya, berubah juga. Di sini 80. Ini akan saya ganti 50. Di bawahnya akan saya ganti lagi 23. Ya.
kita lihat, nah, maka kita lihat otomatis juga akan mengalami perubahan. Nah, di sini kepala sekolah atau kita bisa negur, nilainya kok turun, ini silakan melakukan remedi, nah, dan lain-lain. Itu sekilas pengenalan saya di Google Sheet. Nanti yang lebih panjang lebar itu di Google Dokumen. Karena di Google Sheet ini banyak sekali rumus-rumus yang sangat perlu dieksplor lagi. Untuk dasarnya yang rata-rata yang dipakai kita yaitu di average tadi rata-rata, dan yang di sum ya menjumlahkan keseluruhan, terus yang di grafik itu rata-rata yang sering dipakai kita dalam analisis nilai siswa. Mohon maaf jika ada kurangnya dari saya karena saya saat ini lagi flu, suaranya lagi serak-serak basah dan kering. Monggo Pak Junedi bisa dilanjut ke Google Dokumennya. Saya kembalikan. Oke, Pak Sugeng, terima kasih atas penyajiannya. Tapi kok singkat sekali, Ge. Teman-teman nunggu ini, karena memang kalau di Google Sheet itu banyak sekali main rumus. Di rumusnya nanti banyak. Bapak Ibu, untuk materi saya share ke WA Group. Nanti bisa di-copy seperti biasa. Ya, sudah masuk ke WA Group. Saya masukkan ke chatnya juga, nggih. Di nanti tanya jawabnya sekalian di sesi terakhir, nggih, Pak Sugeng. Iya Pak, iya Pak. Oke, nggih. Bapak Ibu, berarti ini saya melanjutkan untuk membahas Google Docs. Izinkan saya mau share dulu tadi yang sudah saya bagikan ke WA Group. Sudah terlihat, G? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Jadi ini memang bukan buatan saya, Bapak Ibu, ini buatan dari Mr. Karmuji, teman kita. Kebetulan beliaunya ini rajin untuk buat slide. Baik Bapak Ibu, untuk memulai membuat Google Dokumen, itu kesan pertamanya Google Dokumen itu mirip dengan Microsoft Word. Memang harus kita akui bahwa Microsoft itu lebih dulu berkecimpung di alat-alat perkantoran ya, aplikasi-aplikasi perkantoran, sehingga kita lebih familiar ke sana daripada ke Google Dokumen. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa semua software yang sifatnya online itu selalu lebih mudah, selalu lebih simple dibandingkan dengan yang harus diinstal di komputer. Kenapa? Karena memang kalau toolnya banyak nanti loadingnya lama. Kalau loadingnya lama, orang mau pakai juga merasa terganggu seperti itu. Jadi apa itu Google Dokumen, Bapak Ibu? Google Dokumen adalah alat yang digunakan untuk membuat teks, laporan, cerita, artikel, seperti itu.
Untuk pemanfaatannya sendiri di dalam kelas ini yang kita kumpulkan ada 6 kemungkinan. Yang pertama bisa dibuat untuk catatan kelas, catatan peninjauan dan perencanaan pembelajaran, bisa untuk menulis cerita, menulis pidato, puisi, bisa untuk menulis kolaboratif, berbagi pendapat. Kemudian kalau kita gunakan di classroom, kita bisa membuat template yang nanti template itu bisa diberikan ke siswa untuk menuliskan hasil. Semisal kita ingin siswa kita membuat laporan, maka kita bisa buatkan template-nya, nanti siswa tinggal mengisi seperti itu. Sekali lagi bahwa semua fasilitas dari Google Workspace for Education itu membuat kelas menjadi paperless sama sekali. Kita tidak membutuhkan kertas. Dan juga ada fitur yang menarik, yaitu ada fitur terjemahan seperti itu. Untuk memulai Google Docs itu ada beberapa cara. Cara yang pertama dengan mengklik titik 9. Jadi kita buka apapun, misal dari mail, dari drive, ketika ada titik 9 itu kita klik, nanti akan muncul pilihan-pilihan. Kita klik ikonnya Google Dokumen, nanti akan terbuka Google Dokumennya. Yang kedua, bisa juga kita mulai dari Google Drive, kemudian di atas ada tanda plus, tanda plusnya kita klik, nanti muncul pilihan seperti ini. Ketika ingin membuka Google Dokumen, tinggal pilih Google Dokumen, disediakan yang kosong, yang betul-betul sama sekali tidak ada isinya, atau dari template, artinya sudah ada bentuk dasarnya, sudah ada kerangkanya, kita tinggal mengedit. Cara yang ketiga bisa dengan mengetikkan di atas di kolom alamat browser docs.google.com, seperti itu juga bisa. Untuk mulai membuat dokumen baru, jadi kalau kosong tadi bisa langsung diklik tombol plus. Kalau untuk dari template, Bapak Ibu bisa pilih di sini ada galeri template, ini bisa dipindah ke atas ke bawah, nanti bisa Bapak Ibu pilih template yang barangkali cocok dengan dokumen yang akan Bapak Ibu buat. Di kiri atas untuk semua dari Google, baik Google Docs, Google Slide, Google Spreadsheet, itu semua judulnya di atas, kiri atas, dan itu bisa diedit. Biasanya kalau ini lupa tidak diberi judul, nanti munculnya untitled dokumen, untitled slide, nanti kebanyakan untitled seperti itu. Baik Bapak Ibu, ketika menu file dibuka, itu bisa kita buat baru, buka lembar baru, bisa juga membuka dari dokumen yang sudah kita buat, atau barangkali kita ingin menyalin dokumen dari punya teman, misal dibagikan pada kita bisa membuat salinan. Sebetulnya ada trik khusus ketika kita mau buat salinan, seperti yang saya kirimkan di grup WA itu, begitu diberikan linknya, ditekan langsung bisa muncul make a copy atau buat salinan. Itu sebetulnya hanya tinggal ngedit setelah tanda sama dengan biasanya, atau setelah tanda garis miring itu ada edit, ada view, nah itu yang diganti ke copy seperti itu. Nanti lebih lanjut kalau memang penasaran, nanti bisa kita praktekkan. Untuk mengubah background Bapak Ibu, jadi background kertas itu kalau putih kan kadang kita ingin yang warna-warni, karena kita di kelas, kita ngajar anak-anak, utamanya untuk yang seperti saya, guru SD, itu tentu ingin background itu berwarna-warni gitu, biar lebih menarik. Jadi itu bisa Bapak Ibu lakukan
klik file, kemudian penataan halaman. Nah, nanti muncul pilihan seperti ini. Dipilih saja warna halamannya, ada panah kecil. Nah, di panah kecil itu nanti muncul pilihan banyak sekali warna. Yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengedit dan memformat file sebetulnya bisa kita lakukan dengan mengklik edit atau klik format. Tetapi dari tampilan Google Dokumen sendiri itu sudah memunculkan toolbar di atas ini yang isinya adalah tombol pintas untuk memudahkan kita mengedit dan memformat file. Dari sini undo, redo, kemudian ada tombol print. Sampai ke sini ini bisa dieksplorasi. Kalau tentunya Bapak Ibu sudah familiar dengan Word, Google Doc ini juga pasti familiar. Yang selanjutnya Bapak Ibu, jadi dalam Google Dokumen itu ada salah satu fitur yang menarik, di mana ketika kita mengatur secara rapi judul, subjudul, judul 1, 2, 3, dan seterusnya, itu nanti bisa membuat daftar isi secara otomatis seperti itu. Judul biasanya kita gunakan untuk awal, benar-benar judul. Kalau subjudul bisa bagian-bagian penting, pembagian-pembagian lagi. Kemudian judul 1, judul 2, judul 3 ini juga bisa kita tata sehingga nanti ketika kita buat daftar isi nanti akan muncul juga rapi seperti kita mengatur bagian-bagian ini. Untuk cara membuat daftar isi sendiri, dimulai dari tombol sisipkan, cari di paling bawah daftar isi, itu tinggal diaktifkan saja mana yang bentuk yang sesuai, yang cocok, yang kita mau. Nanti otomatis daftar isinya akan terbuat dengan sendirinya dan menyesuaikan dengan pengaturan tadi, antara judul, antara subjudul, bagian-bagiannya akan sesuai dengan itu persis. Yang selanjutnya ini mungkin yang termasuk baru, yaitu tentang HyperDocs. Jadi HyperDocs itu dalam satu dokumen kita menyimpan banyak sekali link, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran itu cukup dengan hanya satu dokumen saja, tetapi di situ nanti siswa sudah diarahkan lewat link-link yang kita buat ke banyak tempat seperti itu, bisa ke YouTube, bisa ke form. Jadi setelah lihat YouTube kemudian kita arahkan ke form untuk mengerjakan soal, seperti itu juga bisa. Kita minta untuk mengunjungi web tertentu juga bisa. Kita minta untuk mendownload file tertentu juga bisa. Untuk template-templatenya bisa Bapak Ibu cari di internet, itu sudah banyak yang beredar. Jadi cukup dicari di kolom pencarian, mengetikkan template HyperDocs. Itu nanti banyak. Ada yang dari Google Dokumen, juga ada yang menggunakan Microsoft Word, itu banyak sekali. Nah, ini Bapak Ibu yang keren. Salah satu fitur canggihnya dari Google Dokumen, kita bisa menerjemahkan hasil dari ketikan kita ke berbagai bahasa yang didukung oleh layanan Google. Jadi kita tidak perlu nyari kamus, kita tidak perlu alat lain untuk mentranslate, cukup kita klik di alat. Nanti ada pilihan terjemahkan dokumen, sehingga nanti dokumen kita itu akan berganti bahasa. Memang tentu nanti akan ada beberapa miss, beberapa hal yang kurang tepat, karena
Terjemahannya itu juga mengikuti kaidah. Kalau ketikan kita kaidahnya benar, subjek, predikat, objeknya, ya tentu nanti tidak ada masalah. Kemudian untuk kita yang malas untuk mengetik atau ngetiknya masih pakai 11 jari, itu bisa kita manfaatkan alat yang namanya voice typing. Jadi voice typing itu kita bisa mengetik dengan menggunakan suara. Itu bisa diaktifkan nanti. Cara mengaktifkannya yaitu dengan mengklik alat. Di sini ada tombol dikte, ada icon mic. Nanti itu tinggal diklik. Jadi satu kalimat pengetikan itu akan diketikkan ketika kita jeda berbicaranya. Kalau kita bicaranya panjang ya nanti luama tidak muncul-muncul seperti itu. Ini tadi untuk menerjemahkan. Nah, ini fitur yang biasanya ketika kita membuat artikel atau kita membuat karya tulis, kemudian mencari kutipan, maka untuk mengutip itu tidak susah, tidak harus kita copy pastekan, tapi cukup di bawah Google Dokumen itu ada tombol explore. Begitu diklik bisa kita masukkan kata kunci yang mau kita cari apa. Nanti begitu kursor kita arahkan ke link-link ini, nanti muncul tanda petik. Begitu nada petiknya ini kita klik, secara otomatis nanti akan dibuatkan kutipan di dalam dokumen kita. Jadi tidak perlu kita lakukan copy paste seperti itu. Yang selanjutnya yaitu cara untuk berbagi dan kolaborasi. Berbagi bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama kita ketikkan emailnya di atas. Kalau email perorangan bisa kita masukkan, atau email grup juga bisa kita masukkan. Untuk yang bagian bawah ini kita berbaginya dengan link. Jadi tidak kita bagikan ke orang per orang, tapi siapapun nanti yang punya link itu bisa mengakses file kita. Nah, nanti ada beberapa pengaturan. Untuk pengaturan link, yang pertama nanti muncul apakah karena kita pakai akun belajar ID, jadi apakah yang mengakses itu orang yang punya akun belajar ID atau siapapun, nanti itu bagian pertama kita ngaturnya. Kemudian kita atur dokumen kita itu ketika kita bagikan, orang akan hanya bisa melihat, hanya akan bisa memberi komentar, atau bisa mengedit filenya. Jadi akan ada 3 pilihan itu. Di 2 pilihan pengaturan link, yang pertama link itu hanya bisa dipakai oleh orang yang punya akun belajar ID atau semua orang. Yang kedua, secara filenya sendiri bisa ada 3 perlakuan, hanya bisa dilihat, hanya bisa memberi komentar, kemudian yang terakhir bisa diedit. Jadi seperti ini simulasinya. Jadi siapa saja yang memiliki link, ini kalau diklik nanti pilihannya 2 tadi. Siapa saja yang memiliki link atau hanya yang memiliki akun belajar ID. Kemudian di sebelah kanan itu ada pilihan apakah hanya bisa melihat, bisa memberi komentar, atau bisa mengedit dokumennya. Selanjutnya ada pilihan download. Jadi Google Dokumen ini ketika kita download itu bisa ada 7 pilihan. Pertama kita download dalam bentuk Microsoft Word, bisa dalam bentuk ODT, RTF, PDF, TXT, HTML atau EPUB. Jadi EPUB itu dokumen yang ini semacam buku digital seperti itu. Untuk memprint atau mencetak file
cetak, nanti muncul pilihan printernya apa, mau dicetak halaman berapa, jadi berapa kopian, bisa langsung tampil di Google dokumennya. Nah, ini yang menarik, salah satu yang menarik juga dari Google Dokumen, bahwa Google Dokumen ini bisa juga kita kerjakan tidak harus secara online. Jadi bisa kita kerjakan dokumen ini secara offline. Caranya klik file dan sediakan offline. Walaupun ini nanti juga terhubung dengan Google Drive. Jadi Google Drive kita juga harus kita setting bahwa Google Drive-nya itu bisa tersedia secara offline. Artinya kalau Google Drive-nya sudah kita set secara offline bisa diakses, nanti Google Doc-nya juga bisa kita set untuk bisa tersedia atau bisa kita kerjakan secara offline tanpa menunggu adanya jaringan. Begitu ada jaringan nanti otomatis dia akan tersinkron seperti itu. Version history ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu fitur dari Google Dokumen yang bisa memunculkan perubahan-perubahan yang terjadi pada dokumen seandainya dokumen itu kita ubah. Baik kita ubah sendiri ataupun kita ubah secara kolaborasi. Jadi siapapun nanti yang mengedit dokumen ini akan tercatat namanya, kemudian versinya kalau diklik nanti akan kembali ke versi ketika sebelum diedit. Jadi kalau kita memberikan tugas kelompok ke siswa, kemudian buat satu laporan, nanti di situ akan terlihat siapa saja yang memang betul-betul ikut bekerja dan siapa saja yang hanya ikut tercatat dalam kelompok tapi sama sekali tidak ikut kerja. Itu nanti kelihatan. Kalau yang ikut kerja berarti namanya akan tertera nanti di samping seperti ini. Berarti dia ikut bekerja, ikut mengubah dokumennya. Sama seperti dengan fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi Google Workspace for Education lainnya, kita sudah disiapkan add-on yang mungkin kita butuhkan oleh adminnya, dan itu sudah banyak sekali. Nah, ini bisa Bapak Ibu eksplorasi kira-kira apa, bagaimana cara penggunaannya. Jadi ini doc to form, jadi dari Google Doc ini bisa kita jadikan ke form. Tidak perlu buat form, dari soal-soal yang kita punya di dokumen bisa langsung kita jadikan atau kita ubah ke form. Meskipun nanti dibutuhkan beberapa pengaturan, biasanya triknya itu yang tidak ada nomor atau tidak ada tandanya, itu dia akan jadi soal, kemudian yang ada nomor atau ada tandanya, itu dia akan jadi jawaban, jadi pilihan jawaban. Untuk yang cetak tebal itu biasanya dia jadi kunci. Jadi bisa kita atur dulu Google dokumennya, baru kemudian kita ubah ke form. Nah, ini sudah saya siapkan sebetulnya Bapak Ibu untuk kolaborasi. Saya share linknya, saya masukkan ke grup WA. Saya masukkan juga ke kolom chat. Bapak Ibu bisa mencoba masuk, kemudian di situ ada soal yang santai saja, buat lucu-lucuan saja, monggo untuk coba dikerjakan. Oh, nomornya langsung 300-an.
Ini sudah ada beberapa yang masuk, ada 16. Ada Pak Muhammad Hidayat, Bu Yin, Pak Suwardi, Bu Rini, Pak Saiful. Jadi kalau kita cek version historinya Bapak Ibu, nah, ini nanti semua tercatat di sini. Total ada 14 orang yang sudah mengedit. Jadi kalau saya klik di sini, nah ini muncul, ini sebelum saya edit tadi, jadi ini pernah dipakai untuk pengimbasan. Itu namanya tadi saya delete. Nah ini yang terbaru, yang hasil Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, materi kira-kira seperti itu. Selebihnya Bapak Ibu boleh bereksplorasi sendiri, atau barangkali ada yang mau ditanyakan, baik materi tentang Google Docs atau Google Sheet, Bapak Ibu bisa mengetikkan di kolom chat atau bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ini tadi ada yang melambaikan tangan tadi, Pak. Tapi sekarang sudah turun. Sudah turun sendiri ya, Pak? Iya. Itu sepertinya masih asik ngetik-ngetik, Pak. Saya lihat masih asik ini. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya mungkin ini, Pak. Ya. Perbedaannya kalau di Pak Junedi pakai sharing. Kalau di saya pakai copy. Nah, mungkin Pak Junedi bisa mencoba untuk menginformasikan apakah sama atau berbeda, gitu Pak. Oh, nggih. Nggih, Pak. Tapi ini ada Bu Rini. Monggo Bu Rini, silahkan di unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk ini Google Dokumen sangat menarik sekali. Apakah ini bisa diakses juga untuk seperti tadi menulis kolaborasi tadi itu dengan menggunakan HP? Maksudnya siswa, karena kebanyakan siswa saya kan Pertanyaan yang sangat bagus untuk Pak Junedi. Iya. Iya, seperti itu. Karena kebanyakan siswa saya menggunakan HP, jadi hanya sedikit yang menggunakan laptop. Seperti saya sekarang menggunakan laptop itu, Pak. Gimana kalau menggunakan HP? Terima kasih, Pak. Oke, kita tampung dulu Ibu. Ini ada Bu Siti Muntamah. Monggo bisa disampaikan pertanyaannya, nanti sekalian kita jawab. Oke, terima kasih Bapak. Ini meneruskan pertanyaannya dari Ibu tadi, sama sebenarnya. Kalau misalnya murid kita memakai Google, itu sepertinya harus mendownload ini ya, Google Doc di HP-nya murid juga. Gitu nggih Pak? Soalnya ketika saya ini pakai HP, saya mengedit itu ada notifnya untuk gunakan aplikasi dokumen atau kayaknya diarahkan untuk mendownload Google Doc dulu ya Pak. Oke. Bisa langsung saya jawab Ibu nggih. Jadi untuk penggunaan secara HP dengan HP itu bisa untuk berkolaborasi secara langsung bisa. Memang ada dua pilihan. Yang pertama
download aplikasi, itu yang paling baik menurut saya. Yang kedua, bisa dari browsernya. Kalau Chrome ya, kalau Chrome itu bisa kita setting di kanan atas itu ada titik 3, itu ditekan, nanti ada pilihan apa ya, pokoknya dia itu bisa berlaku seolah dia desktop seperti itu. Dia browsernya itu berlaku seperti di komputer. Bentar, saya sambil buka HP. Pilihannya situs desktop itu bisa. Jadi buka situs desktop itu bisa, browsernya menampilkan Google Dokumen. Bisa dari situ kalau tidak ingin menginstal aplikasi. Memang lebih bagusnya kita install aplikasinya. Karena kadang browsernya tidak support, nanti versinya terlalu lama, itu juga mengganggu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang dari Pak Sugeng tadi, apa bedanya ketika kita share dengan saya berikan kopian seperti itu. Jadi kalau dokumennya saya share, maka ketika ada perubahan di dalam dokumen itu, dokumen asli saya juga berubah. Artinya Bapak Ibu hanya bisa mengakses file saya sebetulnya, tapi ketika saya bagikan dalam bentuk copy seperti itu, ketika Bapak Ibu tekan copy, maka file itu sudah menjadi milik Bapak Ibu masing-masing, sehingga kalau Bapak Ibu merubah file tadi, file saya aman-aman saja karena itu kopiannya yang milik Bapak Ibu, bukan file saya. Seperti itu. Jadi saya izinkan saya share screen, nggih. Kalau kita share screen, share dokumen maksud saya, sebetulnya logo di samping kanan ini akan berubah gambarnya sesuai dengan pengaturan kita ketika kita membagikan dokumen. Seandainya ini saya ubah ke terbatasannya di kementerian, artinya yang punya akun Belajar ID saja yang bisa. Ini logonya berubah, jadi ada gambar gedung, kemudian ada link, artinya yang punya link dan punya email Belajar ID itu dia yang bisa mengakses dokumennya. Ketika kita ubah ke restrict, ini artinya hanya orang yang kita inginkan saja, yang kita ketikkan di atas, bagian atas tadi, hanya orang-orang tersebut yang bisa mengakses dokumen kita. Saya kembalikan seperti awal. Jadi logo ini membantu kita untuk mengingat kita berbaginya itu settingannya seperti apa. Apa sudah kita share atau belum. Jadi kalau tidak di-share nanti juga beda lagi. Jadi ini contoh yang tadi ngubah background, kemudian membuat daftar isi. Jadi ini settingannya heading 2. Kalau ini tadi saya set heading 1, jadi heading 1-nya dia agak maju, heading 2-nya dia sudah mundur sendiri. Nah ini, jadi heading-headingnya akan muncul ke daftar isinya. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Pak Ahmad Hanif, monggo.
Terima kasih. Mohon maaf Pak Junaidi Hamzah atau Pak Sugeng. Saya hari ini juga telat. Kemarin suaranya nggak terdengar sama sekali. Sekarang bisa, tapi ya gitu agak terlambat karena tadi perjalanan. Nah, pertanyaan saya kan belum terlalu banyak mengerti tadi. Apakah bisa rekamannya itu yang meet pertama, meet kedua itu bisa di share atau enggak, gitu aja. Jadi bukan bertanya, permintaan, kira-kira bisa nggak di share rekaman pertama sama rekaman kedua hari ini untuk mempelajari lebih detail kembali. Terima kasih. Bisa Pak, jadi memang kita ada keinginan rekaman itu kita posting ke YouTube seperti itu. Cuma dari 2 kali meet ini kita keduluan Pak Wiono, Pak Wiono atau Pak Widyoko tadi ya yang sudah merekam lebih dulu. Artinya memang Google Meet itu kalau sudah ada satu yang rekam, yang lain tidak bisa seperti itu Pak. Oh gitu ya. Di rekamannya tadi ya yang rekam masuk ke drive-nya yang merekam. Mudah-mudahan nanti kita dibagi linknya sehingga bisa kita download kemudian kita upload ke YouTube seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Sugeng mungkin ada tambahan? Iya Pak. Untuk rekaman yang sesi pertama nanti bisa saya kirim. Itu kadang memang proses rekamannya diproses sama Gimit itu relatif panjang juga Pak. Jadi selesai itu tidak langsung terbentuk. Kadang membutuhkan waktu 3 jam atau kalau memang itu lamanya 2 jam bisa saja membutuhkan waktu 4 jaman baru selesai. Tergantung dari jaringan yang host itu sendiri. Dan insya Allah nanti rekaman ini berhubung Pak Junaidi yang membuat, meskipun ada orang lain yang merekam, secara otomatis Pak Junaidi akan mendapatkan hasil dari rekaman itu tersebut Pak. Ya, saya pikir kemarin juga saya berpikir sama kayak Pak Junaidi. Yang merekam bukan saya dan bukan Pak Junaidi. Dan ternyata setelah saya lihat jam malam, itu masuk di email saya. Oh, alhamdulillah nanti bisa saya share rekaman-rekaman tersebut. Nah terus tambahan ini saya yang bertanya, ya. Selaku mewakili dari teman-teman yang lain. Kadang kita kan males Pak Junaidi, mau ngetik itu males di Google Dokumen. Nah, kira-kira gimana supaya rasa males ngetik ini bisa terobati atau lebih enak lagi itu? Ada nggak caranya itu biar pecah Google Dokumen ya? Ada Pak, kira-kira Pak itu. Saya itu pakai dikte itu Pak. Iya. Memang ada dikte Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah ada di file yang sudah Bapak Ibu terima. Diaksesnya dari tool, kemudian ini ada voice typing. Jadi begitu diaktifkan, kita bicara saja nanti sudah muncul. Misal saya berbicara seperti ini, nanti akan muncul. Memang kendalanya adalah mungkin kita perlu ngeset di bagian bahasa. Jadi kita set dulu ke bahasa Indonesia, baru kemudian tulisannya ini jadi bahasa Indonesia. Kalau ini masih ke set bahasa Inggris, ya tulisannya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Wow, keren Pak ya, keren.
enak. Jadi ketika ditanya sudah ada RPP-nya Bu, sudah, berarti enak, lebih cepat, lebih praktis. Saat kita capek ngetik, ya kita menggunakan dikte yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Junedi sama Pak Margo tadi. Ya kadang kita tidak tahu apa saja kelengkapan yang ada di Google Doc itu sendiri. Monggo untuk yang lainnya juga jika ada yang ditanyakan. Bu Siti Muntama. Harapan kami ini untuk fitur-fitur ini kan bisa kami praktekkan di sekolah. Mohon solusinya bagaimana bisa kita jalankan bersama anak didik kita dengan kondisi yang terbatas. Maksudnya ini jaringannya, karena ini saya tadi coba lewat HP, saya buka ingin mengedit yang Google Dokumen itu tadi, ternyata juga lemot di HP saya. Itu mungkin jadi pertimbangan untuk saya ketika ingin mempraktekannya dengan murid yang jaringannya terbatas, itu juga butuh pertimbangan itu. Ini misalnya kalau ada solusi untuk meringankan, seperti kalau Meet ini video bisa dihilangkan videonya biar lebih ringan itu. Maksudnya kalau ada cara seperti itu mungkin Bapak bisa memberikan solusinya. Dan juga ini Pak, kalau dokumen yang sudah diedit oleh kolaborasi itu tadi, di awal dokumen itu berubah seterusnya atau masih ada yang awal dokumen aslinya? Pak. Ya, langsung saja, G. Yang pertama, kalau untuk Meet itu memang bisa di-set Bapak Ibu. Jadi izinkan saya sebentar bagi layar. Pengaturannya di titik 3, setting, video. Nah, ini bisa kita atur. Video yang kita kirim atau dari kamera kita bisa kita atur yang 720 pixel atau yang 360. Artinya makin kecil nanti makin ringan. Apalagi kalau dari kita kemudian kamera kita matikan, kan tidak ada data yang terkirim sama sekali. Untuk yang kita terima itu juga bisa kita atur, bahkan sampai pengaturan yang paling bawah ini hanya suara saja yang masuk. Jadi meskipun dalam meeting itu semua nyalakan kamera, tetapi kalau kita pilih audio only, nanti yang masuk ke kita hanya suara saja. Jadi mungkin solusi untuk meeting sementara hanya pengaturan di sininya, di resolusi kita kirim gambar dan di pengaturan resolusi penerimaan kita. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan tentang dokumen dari kolaborasi tadi, apakah yang pertama tetap tersimpan atau yang akhirnya hilang tertutup dengan yang akhir? Jadi yang pertama sebenarnya tidak hilang, jadi bisa kita cek dari tadi version history. Jadi nah ini bisa kita cek semua dari sini. Artinya kalau misal ini tadi yang awal sekali sebelum saya bagikan, saya klik di sini. Nah, ini masih mentahannya tadi. Kalau kita klik restore, nanti dokumennya akan kembali pada saat persis seperti yang tertera di sini pada tanggal 23 Juli pukul 13.06. Sementara ini perubahan yang tadi sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi sebetulnya dokumen yang dikerjakan secara kolaboratif bisa kita pulihkan, artinya bisa kita lihat perubahannya dari waktu ke waktu dan itu tidak hilang.
Seperti itu. Saya nambahi. Oke, Pak, monggo. Dan nambahi dari pertanyaan dari Bu tadi, sudah terjawab oleh Pak Junedi. Itu jika kendala yang dihadapi adalah di Google Meet atau berarti kapasitas kualitas dari video atau audio itu yang kita rubah. Yang sering ada kendala di wali murid ketika mengaksesnya itu lemot, itu tidak luput dari jaringan internet. Jadi kita harus melakukan asesmen awal, melakukan observasi di daerah situ, data seluler apa yang sangat top atau yang sangat kuat. Jika itu Indosat, Telkomsel, XL, Axis, dan lain-lain, itu pasti ada perbedaannya. Kalau sudah ditemukan mana yang paling kuat, maka kita menganjurkan ke wali murid atau ke siswa kita, mohon untuk menggunakan ini sebagai data. Karena harga dari nomor sekarang beda sama zaman dahulu kala, itu satu kartu itu bisa mencapai 400.000, 150.000 satu kartu perdananya. Kalau sekarang ini itu 25.000 dari Telkomsel itu sudah bisa didapat, atau dari Indosat, dari Axis juga mungkin ada harga yang di bawahnya situ. Nah, itu yang kita ekspor, kita cari, kita observasi mana yang paling bagus, kita anjurkan untuk situ. Jadi yang paling kesimpulannya, adanya lemot, satu, kita langsung mengarah ke jaringan. Yang kedua, kita mengarah ke smartphone yang kita miliki. Apakah smartphone yang kita miliki mempunyai kapasitas RAM yang memenuhi syarat dan atau OS-nya sudah update, atau smartphone-nya itu sering dipakai untuk main game, Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain sebagainya itu yang kedua. Yang ketiga, penangkapan pengelolaan dari kualitas yang didapat, yang dikirim dan yang didapat seperti yang dijelaskan oleh Pak Junedi tadi. Itu tambahan dari saya untuk teman-teman mengenai lemotnya data atau file yang kita kirim atau kita akses. Itu. Terima kasih Pak Sugeng. Sebetulnya masih ada satu lagi. Jadi seperti ini. Ketika kita misal pakai WA atau pakai Telegram untuk kelas nih. Jadi memang hanya nomor-nomor itu saja yang bisa kita pakai. Artinya nomor-nomor HP yang tertera di grup itu yang bisa mengakses ke filenya. Sementara kalau kita menggunakan akun Belajar ID sebetulnya lebih fleksibel lagi gitu. Artinya email itu kan bisa dipindah atau bisa dimasukkan ke HP siapapun atau ke laptop siapapun gitu. Artinya satu HP pun kalau memang satu anak yang memiliki HP yang bagus, yang jaringannya bagus, bisa dipakai gantian. Tinggal masukkan saja emailnya, nanti dia bisa mengakses pembelajaran dari situ. Sementara kalau pakai WA berarti kan nanti nomornya tetap nomor si anak tadi gitu. Artinya sebetulnya kalau kita pakai email untuk pembelajaran itu seolah-olah kita tidak butuh HP. Artinya HP siapapun yang ada kita masukkan email kita, otomatis kita bisa mengakses ke pembelajarannya, seperti itu Ibu. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Sepertinya sudah banyak yang bereksplorasi ini Pak. Tidak ada pertanyaan lagi.
Sudah, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau mungkin dari pertemuan yang kemarin, semisal sudah dicoba kemudian menemukan kendala, bisa sharing, atau mungkin yang sudah melakukan dan berhasil juga monggo untuk sharing. Waktu kita masih lumayan panjang, masih 45 menit lagi. Sudah benar-benar ada pertanyaan ini. Oke, monggo Pak Marco. Oke, terima kasih. Langsung poinnya, Bapak Junaidi. Mau tanya, ini terkait Google Dokumen. Biasanya kalau saya menggunakan Google Spreadsheet, saya selalu kasih sel yang ada date time-nya. Jadi kan secara sudah otomatis gitu, setiap ada sel yang berganti, itu date time-nya itu juga berubah. Karena memungkinkan perubahan-perubahan data, terutama data jadwal atau mungkin data keuangan yang selalu akan dinamis, itu nanti kalau terlihat atau tershare jadi PDF atau bentuk Excel, itu tahu historinya. Nah, itu kalau di Google Spreadsheet memungkinkan saya bisa membuat rumusnya by date time-nya itu. Nah, yang saya tanyakan di Google Dokumen, karena kadang itu kita membuat laporan atau hasil pekerjaan, itu kan kadang berubah atau revisi. Jadi saya harus mengirimkannya itu harus tahu mana file yang lama dan harus ada pembedanya file yang baru. Nah, itu sebiasanya saya itu kasih nama filenya itu, saya tambahi filenya nama terakhir tuh R1 gitu. Rilis ke-1, rilis kedua, atau revisi 1, revisi 2 gitu. Jadi nanti kita membuat file yang berubah-ubah itu menghindari file baru, file paling baru, paling new, ini pokoknya yang baru. Membuat file baru, Pak. Enggak. Jadi nama filenya itu kan bingung kita. Betul. Jadi biasanya saya harus tambah antara R1, R2, R3 gitu. Nah, itu kalau di Google Spreadsheet memungkinkan insya Allah tanpa masalah. Tapi saya yang belum bisa itu di Google Dokumen, bagaimana dalam satu baris itu menampilkan date time yang selalu berubah kalau kita melakukan perubahan di dokumen tersebut. Gitu aja insya Allah. Atur suwun. Ngapunten sebelumnya. Oke. Memang pertanyaan level lanjutan ini, Bapak. Ngapunten. Iya. Sementara memang fiturnya yang ada itu memang hanya di version history, Bapak. Jadi hanya memunculkan per jam itu. Artinya per jam itu dokumennya bentuknya seperti apa, itu yang tersimpan. Artinya kalau ada revisi terakhir ya nanti di version history yang terakhir itu yang file jadinya lah, seperti itu. Kalau untuk dibuat baru kemudian di rename, saya kira juga tidak ada masalah. Karena memang kalau sudah terbiasa seperti itu ya gimana Bang, perasaan nyaman itu kan. Kalau nyamannya seperti itu monggo mawon, tapi sebetulnya begitu diklik version historinya itu ya akan muncul ini yang pas pada tanggal itu, kemudian ini yang sekarang, itu yang kemarin, itu yang dulu, semuanya sebetulnya sudah tersimpan dan itu tidak ada hilang kecuali kalau memang version historinya dihapus, di-clearkan seperti itu. Matur suwun. Saya kembalikan lagi. Hebat itu, keren sekali. Memang perbedaannya memang di situ antara Microsoft Word sama Google Dokumen. Ya memang
saya sendiri dulu juga sama seperti Pak Margo, jadi mengcopy ya, copy paste, buat file baru itu. Setelah mengetahui adanya Google Dokumen, saya lebih tertarik ke Google Workspace for Education. Pertama, tidak membebani laptop yang saya miliki ya. Saya tidak install ini karena di Microsoft Word itu semakin tahun ada perubahan dan memang betul-betul berat sekali. Syarat RAM-nya juga harus tinggi ini dan itu dan lain-lain. Di Google Dokumen seperti yang dijelaskan oleh Pak Junaidi tadi, nah, Pak Margo tidak perlu khawatir bisa melihat yang lama dengan history tadi, history tadi. Jadi tidak membuat menyalin file baru. Tapi jika Pak Margo itu lebih nyaman menggandakan file baru lagi, ya juga nggak apa-apa. Tapi dasarnya di Google Dokumen bisa dikembalikan lagi ke versi historinya, kapan ini perubahannya untuk bisa dilakukan revisi itu tadi, Pak. Terima kasih. Matur suwun, Bapak Sugeng, Bapak Junaidi. Sami-sami, Pak. Memang terus terang kita, kalau saya sendiri memang bukan guru IT, Pak. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang agak ya, istilahnya level lanjutan itu saya juga agak bingung seperti itu. Artinya yang saya tahu ya sekedar yang saya pelajari dari eksplorasi saya sendiri sehari-hari seperti itu. Saya justru bikin rumus yang apa tadi di Excel yang by date tadi saya malah belum bisa itu, Pak. Nanti kapan-kapan saya diajari, Pak. Insya Allah saya bagikan segera. Ya mungkin yang guru-guru IT di SMP, SMA, SMK itu yang jauh lebih paham. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu. Oke, monggo Pak Cahyo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak. Saya Cahyo dari SMK Negeri 1 Gedangan, Malang. Mau bertanya, kemarin kan saya sudah nyoba join di yang kelas F4 itu. Saya nyoba buka Google Classroom-nya, terus kok di halaman itu ada penyelesaian tugas ya, Pak. Itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Nah, itu yang kemarin itu ya, Pak ya, yang di kelas ada Mark Esdan itu ya. Ada tandai untuk selesainya tidak muncul. Iya. Ya. Terima kasih. Gimana Pak? Itu? Mungkin Pak Sugeng. Jadi kemarin tuh Pak Cahyo ngubungi saya, Pak. Tanya kok tidak muncul tombol Mark Esdan-nya atau tandai sebagai selesai itu tidak muncul di kelasnya Pak Cahyo. Kemudian saya juga kaget loh, kok bisa tidak muncul. Terus saya minta untuk coba masuk ke kelas saya, apa juga tidak muncul karena beliaunya itu memakai akun Gmail biasa. Saya berpikirnya karena pakai email biasa tapi tidak bisa. Akhirnya tidak bisa gitu. Akhirnya saya juga coba masuk ke kelas saya sendiri. Masih muncul tandai sebagai selesai, dan di kelas saya juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang masih memakai akun pribadi, akun Gmail pribadi, juga tidak ada kendala gitu.
Atau mungkin pas di copy kelasnya atau pas gimananya itu nggih, Pak? Monggo. Nggih, Pak. Oke, saya coba jawab, Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Cahyo. Ya. Nggih, Pak. Permasalahan seperti itu ada dua versi atau dua sebab. Ya, pertama, satu, guru yang ada di kelas itu dalam memberikannya itu hanya berupa materi. Yang kedua, kemungkinan juga memakai smartphone atau HP. Nah, sekarang saya coba tanya Pak Cahyo, ketika membuka classroom tersebut menggunakan HP atau laptop? Saya kemarin tadi malam itu membuka HP menggunakan laptop, Bapak. Saya sudah coba ini buka, tapi tetap saja tidak bisa. Seperti itu di halamannya, loh Pak. Kan setelah menyelesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3 itu kan seharusnya kan ada tandanya. Nah, tanda itu kok nggak ada, bagaimana solusinya? Gitu, Pak. Mungkin bisa di share screen, Pak, biar kita sama-sama lihat kendalanya. Di screen. Nggih, sekedap ya, Pak. Ya. Kalau murid saya yang pakai HP itu tidak muncul juga diselesaikan, tapi solusinya yaitu setelah selesai mengerjakan tugas, ya, kembali keluar dan login kembali dan klik kembali tugasnya. Itu akan otomatis diserahkan. Itu berdasarkan dari pengalaman yang ada di lembaga saya. Jadi ketika saya turun ke siswa, kenapa kok banyak yang nggak nyerahkan? Ternyata permasalahannya di situ. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah menyerahkan. Jadi di 2 kali, pastinya 2 kali klik tugasnya itu langsung diserahkan. 1 kali mengerjakan, terus keluar dari kelas, terus masuk lagi ke kelas, lalu diklik, tugasnya akan terkirim otomatis. Oke. Sambil nunggu Pak Cahyo share layarnya. Ini di kolom chat juga Bu Rindi Astuti menuliskan permasalahannya sama. Bu Rindi di kelas saya atau di kelas Pak Sugeng gitu? Mungkin Bu Rindi bisa menyampaikan secara langsung, bisa dinyalakan mikrofonnya. Monggo, ya, Assalamualaikum Pak Sugeng dan Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya mengalami persoalan yang sama dengan Pak Cahyo tadi. Untuk tugas yang memberi komentar itu tidak muncul mark S dan-nya itu Pak. Dan mohon juga mungkin nanti kita diberi cara juga Pak dari sisi guru untuk memunculkan tombol itu, caranya bagaimana gitu. Itu saja Pak saya rasa. Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa share screen Bu. Ini Pak Cahyo kok agak lama nggih. Ini Pak, sebentar.
Maaf Pak, bantu jawab. Kayaknya yang di kelasnya Pak Sugeng itu hanya materi, Pak. Oh, hanya materi sih. Iya. Ini baru ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada dua sebab ya. Guru yang ada di kelas itu tadi memberikan tugasnya sebagai materi atau sebagai kuis ya. Dibuat itu ada tugas kuis, ada materi. Oke, sambil nunggu dari share screen-nya Bu siapa tadi? Bu Rindi, Pak. Bu Rindi, nggih. Sekedap, Pak. Nggih. Kalau di kelas saya memberikannya sebagai materi. Ayo, go. Berarti semua tidak ada tombol itunya. Oke, sambil nunggu Bu Rindi, saya akan share screen saya, kelas saya. Oke, Bu Rindi sudah share screen terlebih dahulu. Baik Pak, ini yang tampak di classroom saya Pak. Nah itu ketika saya cari tidak muncul tandanya itu Pak. Oke, terima kasih Bu Rindi ya. Nah, ini perbedaannya antara materi sama tugas ya. Perbedaannya antara materi sama tugas atau tugas kuis. Kalau di materi, yang guru butuhkan adalah respon dari siswa itu. Makanya di situ saya berikan, silakan beri komentar. Silakan beri komentar. Ya. Silakan beri komentar. Jadi perintah S dan-nya itu seharusnya itu memang saya berikan ke tugas sebagai tugas ya. Tapi di sini saya berikan sebagai materi. Oh, iya Pak. Dengan maksud saya gini, dengan teman-teman itu memberikan komentar di situ, berarti teman-teman itu saya mengetahui betul-betul sudah membaca ya, betul-betul sudah membaca materi yang telah saya berikan. Ya. Kalau saya berikan sebagai tugas, kadang peserta kita atau siswa kita itu tinggal klik selesai. Belum tentu mereka itu membacanya dengan keseluruhan. Nah, itu maksud saya memberikan sebagai materi. Tapi ini mohon maaf juga di tugas itu S dan-nya ya, itu masih saya cantumkan. Tujuannya, nah, jika ada yang menanyakan, berarti peserta yang ada di kelas saya betul-betul sekali melihat kelasnya dan membacanya juga. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ini, makanya akan terjalin hubungan komunikasi tanya jawab. Nah, itu tujuan dari kita selaku trainer. Ya. Nah, makanya terima kasih berarti Bu Rini betul-betul teliti sama Pak Cahyo tadi. Ada pertanyaan ini saya sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali. Sehingga yang ditanyakan Bu Rini untuk siswa. Nah, untuk siswanya
kita nanti kita menyampaikan materi berupa Google Slide itu materi. Google Slide itu bisa berikan materi juga. Nah, siswa diberikan tugas lagi berupa tugas dan tugas kuis. Nah, itu jadi kita mengetahui perbedaan antara materi dan tugas kuis. Itu Bu Rini, jika ada yang ditanyakan lagi atau masih ada unek-unek, silakan. Inggih, terima kasih Pak, cukup jelas, tapi memang benar yang disampaikan Pak Sugeng. Akhirnya dari ini kenapa ya kok nggak muncul apa namanya Mak S dan-nya ya. Akhirnya kan kita buka-buka Pak. Akhirnya terus terang saya cuman melihat unit 1 pelajaran 1 Pak, karena waktu yang lainnya saya sibuk cari di YouTube Pak, caranya gimana memunculkan, kemudian seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ternyata ini memang untuk memberi motivasi kepada kami untuk apa namanya explore lebih jauh. Terima kasih Pak Sugeng. Oke, Pak Junaidi, terima kasih. Assalamualaikum. Bisa pancing untuk mengeksplor, mencari jawabannya. Di prank Pak Sugeng ini. Siap. Memang beda Pak guru sekolah dasar sama kami yang SMK ini. Pendekatannya memang lebih ini Pak ya. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih. Ya, alhamdulillah, semoga semuanya bisa bermanfaat. Siap. Monggo untuk teman-teman yang lain. Ini saya juga mohon maaf suara saya sering terganggu saat ini. Monggo untuk Pak Junaidi, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Nah, ini ada Pak Junaidi, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, ini masih Pak, ada yang tanya lewat chat tapi via WA. Ini masih jawab. Langsung dijawab di sini ya. Memang Google Doc itu lebih panjang untuk dieksplor. Kalau Google Sheet-nya itu lebih dalam lagi, makanya saya tadi menjelaskan secara singkat karena butuh juga rumus-rumus. Nah, ya alhamdulillah itu tadi kemarin saya nyampaikan Pak Junaidi yang Google Doc ya, saya yang Google Sheet. Nah, jadi saya bisa memberikannya presentasinya secara singkat. Insya Allah semuanya Oke, monggo Pak Sugeng. Monggo dilanjut Pak Junaidi. Oke. Memang ini Bapak Ibu, jadi kalau untuk Google Doc, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Word, jadi tidak terlalu banyak yang harus disampaikan. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah master semua. Untuk sebetulnya lebih banyak nanti kalau memang sudah paham ke situ, explore ke add-on yang banyak sekali itu Bapak Ibu. Tutorialnya juga banyak di mana, di YouTube, di
web itu juga sudah banyak, bagaimana menggunakan add-on itu, sertifikat otomatis, rekap nilai otomatis, nah itu banyak sekali. Ada pertanyaan dari Pak Suwardi, maaf Pak, bagaimana cara mengatur jarak tabel di Google Dokumen agar bisa secara otomatis tertata menyesuaikan tulisan yang di dalamnya. Kalau otomatis, kalau di dokumen agak susah memang. Kalau di Excel itu lebih mudah, tinggal di blok double klik itu sudah menyesuaikan. Kalau untuk di Google Dokumen secara otomatis kita coba nggih. Seandainya diisi kemudian menyesuaikan otomatis gitu. Sepertinya tidak bisa Pak, untuk supaya menyesuaikan otomatis. Memang harus diatur manual. Tidak muncul reaksinya Pak, jadi memang tidak bisa menyesuaikan manual, memang harus kita tarik sini atau tarik sini. Saya belum share screen nggih. Ntar saya share screen. Jadi ini tadi saya coba bagaimana agar tabelnya ini sesuai, bisa menyesuaikan dengan isiannya. Tidak bisa Pak kalau untuk apa Google Dokumen. Kalau untuk spreadsheet biasanya bisa, tinggal kita double klik itu dia akan menyesuaikan sendiri. Atau mungkin ada yang sudah menemukan caranya, monggo bisa di-share dari Pak Suwardi. Oke, monggo Pak Suwardi. Jadi nggak bisa nggih Pak nggih. Nggih Pak, sementara pilihannya kalau untuk di doc itu cuma ini munculnya. Jadi seandainya kita blok, pilihannya cuma ini. Oh, nggih. Itu saya mencari dari kemarin kok nggak ketemu, mungkin Bapak tahu caranya gitu agar bisa otomatis. Sepertinya yang online itu kalau kita pakai makro tidak bisa Pak. Jadi kalau yang offline itu kita pakai makro bisa. Kalau untuk yang online itu kita tidak bisa pakai makro, jadi tidak bisa menyesuaikan secara otomatis. Oh, nggih, matur suwun Pak. Kan itu ceritanya kemarin ada teman minta dibikinkan, kebetulan pakai PowerPoint gitu ya. Saya coba pakaikan makro di dalamnya, begitu saya upload itu tidak diterima, ditolak terus sama drive-nya.
kemudian dibuka juga dia tidak jalan makronya. Artinya memang kalau biasanya kita buat pengaturan-pengaturan otomatis kan kita tambahkan pakai makro, jadi pakai Visual Basic itu dia bisa teratur secara otomatis. Tapi kalau untuk nggak tahu sih ya, saya belum nyoba kalau untuk dokumen, maksudnya untuk dokumen bisa enggak kita tambah makro di dalamnya. Kalau pengalaman saya kemarin itu buat PPT yang saya pakaikan makro itu tidak bisa. Tapi kalau yang di sheet itu sepertinya bisa. Kalau kita pakaikan semacam query-query itu bisa. Mungkin Pak Margo bisa bantu. Ini sepertinya lebih paham untuk query atau makro. Monggo Pak. Oke. Sama kayaknya, ngapunten untuk yang seperti di Word atau di Google Dokumen, saya juga belum pernah bisa untuk mengatur otomatis lebar kolom. Jadi sama belum tahu juga, nanti insya Allah kalau ke depan ada menemukan hal baru atau kadang itu Google karena aplikasinya itu kan di servernya Google. Jadi memungkinkan nanti ke depan banyak masukan dari user seluruh dunia global, itu nanti aplikasi akan diupdate dan ada hal-hal baru atau fasilitas baru yang akan di-update terus oleh Google. Semoga tidak lama lagi nanti kita di forum bisa kita postingkan agar timnya Google mungkin bisa bantu kita untuk auto ses dari lebar dan panjang dari suatu tabel di Google Dokumen. Oke, itu aja. Matur suwun ngapunten. Ya, jadi sebetulnya sudah ada sebetulnya. Ini script editor saya buka tadi ada. Mungkin bisa ditambahkan ke sini. Cuma kita juga belum tahu ini yang dipakai bahasa apa, juga belum tahu. Ya mungkin nanti setelah kita eksplorasi, kita bisa beri informasi lebih banyak nih Pak. Jadi sementara pangapunten, kalau dari bawaan Google Docs-nya memang tidak ada, jadi kemungkinan bisa dengan kita menambahkan bahasa-bahasa pemrograman seperti itu, atau mungkin ada add-on-nya, kita juga belum explore ke sana. Mungkin itu sementara jawaban dari kami, Pak. Monggo kalau ada pertanyaan selanjutnya. Memang benar Pak, dari Google ya, operating system Google COM itu memang kategori baru dan itu menggunakan Linux dan masih beta. Ya, saya sempat juga bertanya itu waktu mengikuti seminar di Hotel Mercury itu, saya tanyakan pada dari Dirjen GTK-nya waktu itu. Karena tujuannya Combook diberikan, dibantukan untuk ke lembaga-lembaga dari SD, SMP, SMA itu untuk AKM atau sekarang berubah nama menjadi ANBK. Sedangkan waktu diberikan itu, yang support itu adalah Windows 7 ke atas. Dan saya menanyakan mengenai hal itu. Combook itu menggunakan OS Linux. Ya. Dan alhamdulillah sekarang di OS Linux di Combook itu sudah bisa digunakan untuk ANBK atau AM, berarti itu ada proses pembuatannya. Dan insya Allah dari Google tersendiri nanti juga ada perkembangan ya IT
aplikasi yang telah dibuat oleh Google untuk memudahkan kita dalam proses administrasi pembelajaran yang kita miliki. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari teman kita melalui WA di sini. Pak, apakah dalam pakai Google Doc atau Sheet itu online semuanya? Ya, saya jawab tidak. Ya. Jadi aplikasi Google Doc, Google Sheet, Google Slide ya, itu bisa kita kerjakan secara offline. Di situ ada fiturnya. Nah, kita klik aja gunakan sebagai offline. Saya bagikan share ya. Di Google Dokumen ini kan ada tulisan file di sebelah kiri. Ini kita klik. Ya. Kita cari, sediakan dalam bentuk offline, kita cari. Oh maaf, ini bukan dokumen saya. Ini saya kasih judul dulu. Judul offline. Di sebelah file sini ada nama sediakan offline ini. Ini kita klik. Ya, kita klik, maka akan secara otomatis nanti file yang bernama offline saya ini bisa saya buka tanpa harus ada jaringan internet atau data selular. Ya. Jika menggunakan HP itu juga bisa. Caranya juga sama. Kita buka dulu filenya tersebut. Kita buka dulu. Baru kita aktifkan, sediakan offline-nya ini. Kita klik. Terus apakah kita membuka Google Dokumen? Tidak, kita nyarinya itu di Google Drive. Ya. Kita mencarinya di Google Drive dari HP. Dari HP. Kalau dari laptop itu ada sinkronnya dengan diunduh Google Drive, sehingga di laptop kita akan terinstall Google Drive. Akan terkoneksi dan akan tersinkron. Di situ bisa kita akses secara offline. Kendalanya juga kalau di offline-kan semuanya, maka juga membebani dari perangkat kita, baik laptop ataupun HP yang kita miliki. Itu jawaban dari saya untuk Bu siapa tadi yang saya kurang tahu namanya. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi. Ya. Maslaha, Bu Maslaha tadi. Barusan browsing Pak, ternyata pakai Java, pakai JavaScript. Jadi skripnya tadi pakai Java. Mungkin Bapak Ibu yang sudah hatam Java bisa itu untuk mengkostumasi serba otomatis. Dan di sheet-nya makro juga bisa dipakai ternyata. Kalau menggunakan itu mas tingkat lanjutan itu Pak Junaidi. Oke, saya sendiri dapat sertifikat tapi masih bingung Pak kalau untuk ngurusi Java itu. Ya.
Kita sertifikatnya itu untuk memaparkan, mengimbaskan, menginformasikan mengenai Google Workspace for Education, untuk mengenalkan. Jadi semoga Pak Junedi jadi GTC-nya, trainernya juga. Ada 3 sertifikat. Tidak tahu ini Pak, ini mau ada yang mau fokus dikerjakan, sebetulnya ngurangi yang di luaran. Monggo Bapak Ibu, mungkin pertanyaan terakhir karena waktunya sudah hampir pukul 16, tinggal 3 menit, barangkali ada. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Mungkin kalau dari saya tutup, nanti Pak Sugeng juga monggo untuk menyampaikan kalimat penutup. Dari saya Bapak Ibu, mungkin dalam penyajian materi tadi ada kekurangan atau ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, saya minta maaf. Terima kasih sudah bertahan selama 2 jam di meeting kita. Besok masih ada 1 meeting lagi. Semoga Bapak Ibu juga tetap hadir dan ikut sampai selesai. Diklat ini bisa berjalan lancar sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, semangat, guru semangat. Monggo Bapak Ibu bisa meninggalkan meeting, melanjutkan aktivitas.